Dan yang lebih mengerikan lagi, kondisi tubuh itu hangus dan tanpa memiliki kepala. Hai, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Immanuel. Well, di video kali ini aku akan membawakan satu kisah horor tentang suatu tempat yang disebut sebagai lembah manusia tanpa kepala. Cus tonton video ini sampai habis. Lembah Nahanni disebut sebagai negeri ajaib yang indah karena keunikan geografi dan kelimpahan tumbuhan dan satwa liarnya. Lembah Nahanni dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO yang tiada duanya pada tahun 1978 dan hingga saat ini Lembah Nahanni belum tersentuh oleh teknologi dan peradaban modern. Taman Nasional Nahanni adalah bagian dari wilayah Gunung Mackenzie yang terletak di wilayah Denko. Bentang alam liar yang luas dan indah itu terletak di wilayah barat laut Kanada dan memiliki luas 416 km. Dan Lembah Nahanni merupakan lembah terpencil yang tidak memiliki akses jalan setapak atau jalan aspal untuk menuju ke sana. Hanya ada 3 cara untuk menuju ke sana, yaitu menggunakan helikopter, mendaki medan yang berat, atau menyusuri sungai Flat River. Katanya sih yang paling gampang naik perahu menyusuri sungai Flat River karena arus sungai itu akan mengantarkan kita secara langsung ke Lembah Nahanni. Tapi jangan dikira karena namanya Flat River jadi airnya flat ya. Justru kebalikannya, Flat River memiliki arus yang sangat ganas dan dalam. Sayang meskipun indah kalau kalian coba main-main ke sana harus siap dengan segala situasi dan kondisinya. Pertama, nggak bisa pesen ojol, nggak bisa delivery, Alfamart nggak ada, Indomart juga nggak ada di sana. Kecuali di sana ada Alfamart, biasanya seberang atau sebelahnya pasti ada Indomart kan. Karena kota terdekatnya Yellowknife itu jaraknya aja 311 mil alias 500 km. Bayangin aja kalian transit dulu di kota, habis itu baru jalan ke sana 500 km. Apa nggak ngesot tulang-tulang pada roboh? Namun di sepanjang jalur sungai terdapat beberapa tempat-tempat yang memiliki udara yang hangat dan penuh dengan tanaman seperti pakis, ceri liar, dan mawar. Sebenarnya masih bisa lah kalau mau healing ke sana karena masih ada beberapa area yang diperuntukkan untuk pengunjung. Tapi memang ada area-area khusus yang terlarang cenah. Karena banyak para petualang dan penambang emas di masa lalu hilang tanpa jejak ketika mereka masuk lebih dalam ke tempat itu. Dan mereka semua ditemukan dengan kondisi jasad yang mengenaskan, bahkan selalu tanpa kepala. Kalau nggak tanpa kepala, dibakar katanya. Biasanya katanya kepalanya dihancurin atau dibakar juga. Dan semuanya terjadi di sebuah tempat di lembah yang bernama 200 Gorge. Dan atas kejadian-kejadian mengerikan itu, 200 Gorge mendapat julukan Valley of the Headless Man. Sorry ya kalau bahasa Inggrisnya acak-adut. Atau dalam bahasa Indonesia, lembah pria tanpa kepala. Asal-usul julukan ini berasal dari awal abad ke-20. Pada masa demam emas Klondike. Apaan tuh demam emas Klondike? Jadi, pada tanggal 16 Agustus tahun 1896, seorang laki-laki yang berasal dari suku Taghis yang bernama Sokim Jim Mason menemukan emas di dekat sungai Klondike di wilayah Yukon, Kanada. Dan pada tahun 1897, muncul headline di surat kabar yang dicetak pakai huruf kapital, gold katanya. Dan berita penemuan emas di Klondike tersebar sampai ke Seattle dan San Francisco, Amerika Serikat. Hal tersebut membuat 100.000 lebih penambang dari berbagai penjuru dunia melakukan perjalanan ke utara Kanada yang bersuhu dingin untuk mencari logam mulia yang dapat mengubah hidup mereka. Terutama para penambang dari Amerika yang saat itu sedang dilanda krisis ekonomi. Jadi waktu itu FOMO-nya demam emas Klondike. Jadi kalau dulu tuh orang berantem sampai ngegas ngerebutin emas. Kalau sekarang beda, zaman udah modern, ribut sama satpam gara-gara boneka Labubu. Tapi perjalanan itu bukan perjalanan yang mudah karena emas di Klondike tidak semudah itu didapatkan Kisana. Dan harus dicari dulu, digali, sehingga dari 100.000 lebih yang melakukan pencarian, yang berhasil hanya sekitar 4.000 orang. Sisanya banyak yang mati kedinginan, kelaparan, ada yang baru di tengah jalan balik lagi. Kalau kita ya ikutan ngantri yang begituan, baru nginjek dan lihat medannya kayaknya, nggak deh Kisana, makasih gitu.
Nah, dari demam emas Klondike itulah rupanya mengundang 3 bersaudara keturunan Metis, yaitu Charlie McLeod, William McLeod, dan Frank McLeod mencoba peruntungannya untuk menambang emas pada tahun 1904. Tapi mereka memilih untuk melupakan rute ke Yukon dan mencoba peruntungan mereka ke Lembah Nahanni. FYI, Yukon sama Lembah Nahanni itu beda ya. Kalau yang demam emas Klondike, mereka emang beneran datangnya ke Yukon. Kalau si 3 orang ini memilih datang ke Lembah Nahanni. Cek, kan orang-orang pada datangnya ke Yukon, cus kita ke Lembah Nahanni aja. Siapa tahu di sana ada harta karun, say, katanya. Cuslah mereka bertiga pergi ke Lembah Nahanni di musim dingin, meninggalkan Edmonton, menaiki kereta, kemudian berlayar melalui sungai Flat River menggunakan perahu kano buatan sendiri. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, mereka menepi dan membangun tenda sederhana di tepi sungai. Sekilas tempat tersebut merupakan impian setiap pecinta alam, jalur pendakian yang indah dan air terjun megah yang tingginya hampir 2 kali lipatnya air terjun Niagara. Namun jauh di dalam hutan belantara ada sesuatu yang aneh dan mengintai mereka. Hari itu juga mereka mulai menggali daerah pesisir sungai untuk menambang emas. Goyang, 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 ternyata benar aja ada emas. Dari pagi, siang, malam mereka terus menambang emas hingga semuanya dirasa cukup untuk dijual di kota. OTW pulang nih, naik lagi perahu kano, tapi hari itu aliran sungai sangat deras sehingga membuat perahu mereka tiba-tiba kebalik dan semua emas yang udah mereka kumpulkan hanyut terbawa arus sungai dan perahu mereka juga rusak. Dan mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke lembah itu untuk menambang emas lagi kan. Karena ya nggak maulah pulang dengan tangan kosong. Mereka bertiga kemudian berenang sampai di tempat yang sama. Tapi anehnya, mereka bertiga tidak menemukan sebutir pun emas. Padahal mereka kan balik lagi dan menggali di titik yang sama. Ya udah, hari itu mereka pulang tapi lewat jalur trekking. Jalan kaki cuy, ketiga kisana ini dengan tangan kosong. Willy dan Frank berencana kembali ke Lembah Nahanni. Kali ini harus dengan persiapan yang matang cena agar mereka bisa menambang emas lebih banyak untuk dibawa pulang. Nah, tapi si Charlie nih, kakak tertua mereka, nggak setuju. Mengingat aliran sungai Flat River deras. Nggak usah pergi ke sana lagi lah, bahaya perahu kita aja sampai kebalik-balik kemarin katanya. Tapi si Willy sama si Frank nih kekeh dan sempet cekcok mereka bertiga karena si Charlie tetap nggak mau balik lagi ke lembah itu. Udah diperingatin berkali-kali kan, tapi si Willy sama si Frank nggak mau denger. Ya udahlah, cus mereka pergi lagi ke lembah itu pada tahun 1905, 1 tahun setelah kepergian mereka yang pertama tanpa si Charlie. Sebagai gantinya, mereka membawa teman mereka untuk pergi ke Lembah Nahanni itu, yaitu Robert Weir. Dan mereka membuat persiapan yang matang selama musim dingin. Di musim semi, Willy, Frank, dan Robert berangkat menuju ke Lembah Nahanni dengan persiapan yang matang. Namun waktu itu mereka bertiga nggak ngasih tahu berapa lama mereka akan ada di sana dan kapan mereka akan pulang. Walaupun sudah seminggu berlalu, si Charlie udah mulai was-was ternyata. Lewat lagi sebulan, lewat lagi setahun. Waktu itu Charlie terus berusaha berpositif thinking. Oh iya ya, jumlah emas di sana kan banyak dan proses menambang juga nggak mudah. Toh lagi pula ketiganya adalah penebang kayu yang berpengalaman. Suatu hari, Frank sempat mengirim surat yang isinya mereka telah menemukan emas yang banyak dan cukup untuk menghidupi mereka selama beberapa waktu dan akan pulang ke Ontario pada akhir musim gugur. 2 tahun berlalu, Willy dan Frank tidak juga kembali. Si Charlie udah makin belingsatan, gak bisa diem aja dia nunggu si para kisana itu pulang. Hingga akhirnya Charlie membentuk tim ekspedisi khusus untuk mencari ketiga orang itu ke Lembah Nahanni dengan menaiki perahu. Namun saat sedang menyusuri sungai, tiba-tiba perahu mereka berbelok tajam sehingga membawa mereka masuk ke aliran sungai yang diapit oleh tebing-tebing tinggi. Mereka perhatikan kan tebing-tebing yang ada di kanan kiri mereka tuh. Saat itu mereka sadar di tebing itu banyak sekali pintu seperti gua. Dan tak jauh dari tebing-tebing itu mereka melihat tenda di tepi sungai. Kemudian perahu ditepikan dan pas dicek betapa terkejutnya mereka saat melihat ada tubuh manusia yang tergeletak di tanah. Terlihat posisi jasad itu terlentang dengan tangan seolah mencoba meraih senapan yang disandarkan pada pohon terdekat. Dan yang lebih mengerikan lagi, kondisi tubuh itu hangus dan tanpa memiliki kepala.
Kemudian dengan masih ketakutan, mereka masuk ke tenda dan mereka menemukan hal yang serupa. Ada lagi di dalam tenda tubuh manusia tanpa kepala. Kemudian Charlie berkeliling mencari kepala kedua tubuh itu untuk memastikan lagi apakah mereka benar-benar adiknya. Walaupun sebenarnya Charlie yakin kalau kedua jasad itu pasti Willie dan Frank karena Charlie mengenali barang-barang yang ditemukan di sekitar tubuh mereka. Pas lagi nyari kepala, mereka menemukan sobekan baju milik Robert, namun tubuhnya tidak ada di antara mereka. Charlie menemukan sebuah ukiran di pohon yang bertuliskan, "Kami telah menemukan prospek yang bagus." Artinya, bisa saja salah satu di antara ketiganya yang menulis ukiran di pohon itu, yang artinya kemungkinan mereka bertiga sudah menemukan emas. Namun pas dicek, ternyata tidak ada emas di tubuh mereka. Kemudian dengan masih ketakutan, mereka memutuskan untuk kembali dan melaporkan penemuan mereka ke polisi. Namun hasil penyelidikan polisi menyimpulkan bahwa mereka bertiga mati karena kelaparan, kemudian kepalanya dimangsa oleh hewan buas cenah. Si Charlie kekeh gak yakin dengan hasil investigasi polisi. Dia yakin betul adik-adiknya memiliki keterampilan bertahan hidup dan udah terbiasa berada di alam liar. Karena dari leher mereka gak kelihatan sama sekali kayak bekas gigitan hewan buas. Justru kayak emang sengaja dipenggal karena bentuknya rapi. Dan berita penemuan ketiga jasad penambang tersebut menyebar ke seluruh penjuru Kanada dan orang-orang mulai mengaitkan kejadian tersebut dengan suku Naha dan keberadaan makhluk yang mereka percaya adalah Wahila. Dari kejadian itulah masyarakat menamai tempat itu dengan Valley of the Headless Man. Dan kejadian itu hanya satu dari banyaknya penjelajah yang hilang. Dan kejadian itu bukan yang pertama kali ya. Beberapa bulan kemudian, kerangka yang diduga milik Robert ditemukan di hilir sungai, jauh dari tempat jasad Willie dan Frank ditemukan, tapi nggak ada yang benar-benar make sure apakah benar itu kerangka milik Robert atau bukan. Dan seketika berita penemuan jasad itu menjadi berita hot nasional selama beberapa waktu. Nah, sebetulnya kejadian si Willie sama si Frank ini bukan kejadian yang pertama. Kejadian mengerikan yang pertama kalinya terjadi di tahun 1898. Ada juga sekelompok penambang yang terdiri dari 6 orang datang ke lembah Nahanni untuk mencari peruntungan mereka. Dan ke-6 orang penambang itu hilang. Dan beberapa tahun kemudian, seorang pemburu yang kebetulan berada di lembah tersebut menemukan sebuah camp kecil dan dia menemukan sisa-sisa dari kerangka itu. Dan dari ke-6 kerangka yang ditemukan, semuanya tidak memiliki kepala. Pada tahun 1917, seorang penambang bernama Martin Jorgensen datang ke lembah Nahanni dengan membawa banyak persediaan, dengan harapan dapat tinggal lebih lama selama musim dingin dan mendapatkan lebih banyak emas. Kemudian Martin tiba di lembah itu dan membangun sebuah kabinnya sendiri. Martin sempat melakukan perjalanan ke hilir sungai dan dia sempat mengirimkan surat yang isinya mengklaim bahwa dirinya telah mendapatkan banyak emas. Namun sama seperti korban sebelumnya, Martin ditemukan tewas tanpa kepala dan tubuhnya ditemukan di antara sisa-sisa abu dari kabin yang terbakar. Dan tidak ditemukannya emas di tubuh Martin dan di abu bekas kabinnya Martin. Padahal kan sebelumnya dia bilang udah dapat emas katanya, jackpot. Tapi ternyata pas dicari nggak ada. Dan pada tahun 1922 di musim dingin, tubuh seorang veteran perang bernama John O'Brien ditemukan di lereng gunung yang tidak jauh dengan lembah. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan membungkuk dengan korek api di tangannya, seolah-olah dia mencoba menyalakan api setelah merasa tubuhnya mulai membeku. Kemudian seorang wanita petualang bernama Annie Leverte menghilang di balik semak-semak di lembah Nahanni. Saat itu Annie pergi ke lembah itu bersama sekelompok pemburu pada tahun 1926 dan beberapa bulan kemudian seorang pria bernama Big Charlie mengaku sempat melihat Annie yang tampak seperti orang kebingungan. Kemudian dia terlihat memanjat sebuah bukit dalam keadaan naked, gak pakai apa-apa. Lalu setelah itu menghilang dan sejak saat itu Annie tidak pernah lagi terlihat. Lalu pada tahun 1945, seorang pria penambang asal Ontario bernama Ernest Savard mengalami hal yang sama persis.
Tubuhnya ditemukan tergeletak di dalam kantong tidurnya dan dia ditemukan tanpa kepala, dan kasus tersebut terus berulang. Kemudian 2 kelompok penjelajah dikirim ke lembah Nahanni untuk mencari tahu sebenarnya ada apa di lembah itu. Mengapa banyak sekali penambang yang mati mengenaskan dan hilang. Namun mereka semua pun sama-sama menjadi korban kematian misterius. Kepala mereka hilang semua. Apakah mungkin adanya keterlibatan sekelompok preman yang menghabisi para penambang-penambang itu untuk mencegah mereka semua mendapatkan emas dari lembah itu? Ataukah hal tersebut perbuatan sesama penambang emas karena faktor persaingan? Pada tahun 1978, dikirimlah peneliti fenomena anomali yang dipimpin oleh Hank Montimer untuk melakukan ekspedisi yang bertugas menemukan bukti apakah ada keterlibatan sekelompok preman atau persaingan antara para penambang, dan 5 hari kemudian salah satu anggota mereka ditemukan meninggal tanpa kepala. Setelah kejadian itu, para penjelajah udah ogah, gak mau kembali ke lembah itu, udah cari aman aja. Namun kasus kematian orang-orang hilang di lembah itu terus terjadi hingga tahun 1980. Pada tahun 2004, ekspedisi internasional dengan peralatan modern dan kendaraan lapis baja menerobos masuk ke lembah itu. Sama juga seperti yang lainnya, meskipun pakai kendaraan berlapis baja, mati juga. Banyaknya para penambang yang hilang dan terbunuh di lembah Nahanni memunculkan banyak sekali teori konspirasi. Yang pertama, adanya bandit atau preman yang membunuh para penambang emas dan persaingan antara penambang emas. Kejahatan seperti begal emas yang dilakukan oleh para preman-preman yang khusus menghabisi para penambang emas untuk merampas emas mereka awalnya mungkin saja terjadi. Namun penduduk setempat tidak pernah melihat orang asing di lembah, dan kalaupun ada persaingan antara penambang emas, harusnya ada yang bisa kembali dalam keadaan hidup membawa emas setelah masuk ke lembah Nahanni. Namun kenyataannya mereka semua hilang atau ditemukan tewas mengenaskan, sehingga kemudian teori ini dikesampingkan. Kemungkinan kecil masuk akal sih, orang bisa aja berantem sama satpam gara-gara boneka Labubu. Apalagi ngerebutin emas, ya kan? Teori yang kedua, para penambang itu dihabisi oleh suku yang mendiami lembah Nahanni dan makhluk yang bernama Wahila. Nama Nahanni sendiri diberikan oleh penduduk asli Dene yang telah mendiami wilayah tersebut selama ribuan tahun, dan suku Dene merupakan suku asli Amerika yang memiliki sejarah yang panjang. Kata Nahanni sendiri memiliki arti orang-orang dari lembah sungai Nahanni, yang mengacu pada orang suku pegunungan yang dikenal dengan nama Naha. Dan para tertua suku Dene menyebutkan bahwa area hutan dan sungai di lembah Nahanni merupakan kawasan yang sangat berbahaya dan berhantu. Dan di sana juga tinggal suku berbahaya yang bernama suku Naha. Suku itu dikenal suka sekali berperang dan sangat ditakuti oleh suku Dene. Menurut mereka, suku Naha merupakan kelompok kanibal nomaden yang mengklaim wilayah itu sebagai milik mereka. Jadi kalau ada orang baik dari suku Dene ataupun orang luar yang berani masuk ke wilayahnya suku Naha, mereka akan diserang dengan brutal karena ternyata ada banyak sekali goa dan tambang emas yang ada di wilayah suku Naha. Ciri-ciri dari suku Naha sendiri digambarkan memiliki tubuh atletis dan membawa senjata yang aneh dengan wajah ditutupi topeng. Namun entah mengapa suku Naha hilang secara misterius dan tidak pernah lagi diketahui keberadaannya. Selain itu, tersiar kabar di lembah Nahanni itu tinggal sesosok makhluk putih berbulu. Sosoknya disebut mirip dengan monyet atau serigala, dan makhluk itu disebut Wahila. Sosoknya tinggi besar dengan tubuh berbulu hingga ke wajahnya. Jadi sebenarnya banyak orang yang bilang katanya makhluk itu mirip monyet. Ada juga yang bilang mirip serigala. Dan keberadaan suku Naha yang misterius dan makhluk tersebut kian menghantui suku Dane. Jangankan orang luar, suku Dane-nya aja kocar-kacir kalau ketemu sama orang-orang dari suku Naha. Sehingga suku Dane yang takut memutuskan untuk menjauh dari wilayah Nahanni bagian atas dan tengah untuk menghindari suku Naha. Dan sampai saat ini, kematian para penambang masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Ya gimana mau terpecahkan, setiap ada orang yang mau menginvestigasi dan mencari tahu tempat itu, kalau nggak ditemukan tanpa kepala, ya hilang.
Lembah Nahani sepertinya akan tetap menyimpan sejarah yang mengerikan dan dipenuhi dengan misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Anda tertarik untuk berkunjung ke sana? Cuslah! Well, itulah tadi kisah horor dan misterius tentang sebuah tempat yang sangat indah di negara Kanada. Namun di balik keindahannya menyimpan banyak sekali misteri dan teka-teki. So, buat kalian yang tahu lebih banyak tentang Lembah Nahani, boleh silakan tulis di kolom komentar untuk melengkapi. Dan buat kalian yang nggak sengaja klik video ini, jangan lupa mampir dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. See you on the next video. Dadah!